Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syari'al halali wal harami. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa majjada wa azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil anami wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa lillahi ala al-khair ibtigha wa jalla wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa nawwirna bi ma'rifatil ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mempelajari, melanjutkan daripada kajian fikih umum, mengetahui bagaimana tata cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun cuma secara online. Tentunya dengan perkembangan zaman di zaman akhir ini, zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi, adanya kamera dan lain sebagainya, justru itu Justru itu lebih memudahkan bagi seorang untuk Untuk belajar. Memudahkan bagi seorang untuk belajar. Coba kita berpikir, coba kita pelajari, kita lihat sejarah orang-orang dahulu. Ketika ingin belajar, luar biasa mereka. Ya kan ada perkataan utlubul ilma walau bisin ya. Sama mereka pergi ke luar negeri, jalan kaki, naik kuda. Ya, Imam Syafi'i itu sampai ke Son'a. Dari Irak sampai ke Son'a, ya. Dari Irak ke Yaman. Untuk apa? Mencari ilmu, satu ilmu saja dia cari. Luar biasa. Nah, zaman sekarang ini justru Justru diberikan perantara, sarana yang memudahkan bagi seorang manusia, khususnya umat Islam, untuk belajar ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama. Ya. Tinggal Jadi semuanya sudah disediakan, sudah dicepakkan sudah. Istilahnya sudah ready. Sudah Sudah mateng istilahnya. Kalau makanan itu sudah mateng. Tinggal badok saja, tinggal menyantap saja, tinggal makan. Ya. Kalau orang dulu mereka susah payah untuk mencari ilmu. Cari guru di negara fulan, di negara yang sangat jauh dia cari. Luar biasa. Ya, tapi sekarang luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adanya kamera, ya, adanya internet itu memudahkan bagi seorang untuk belajar ilmu agama. Ayo, kemarin kita telah selesai di dalam membahas istinja yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdurrahman, akhina Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Sekarang insya Allah kita akan bahas mengenai setelah awal kemarin kita sudah bahas mengenai wudhu dan apa-apa yang berkaitan dengan wudhu sudah kita bahas. Kemudian dilanjutkan oleh Habib Abdurrahman yaitu mengenai istinja. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas mengenai bab mandi. Nah, bab mandi. Nah, ini juga sangat penting. Sebagaimana wudhu itu juga sangat penting. Karena keabsahan sholat itu tergantung dengan kesuciannya seorang. Tergantung dengan wudhunya, tergantung dengan mandi besarnya. Karena termasuk syaratnya sholat adalah suci dari hadas. Hadas kecil adalah yang mewajibkan wudhu, ataupun hadas besar yaitu yang mewajibkan mandi. Jadi juga sangat penting, pelajaran sangat penting karena kita setiap harinya beribadah, melaksanakan sholat. Tentunya kita harus melaksanakan itu dengan
dengan sempurna sesuai dengan tata cara yang telah diperintahkan di dalam syariat Islam. Ayo, mandi. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara kita untuk mandi besar, apa yang harus kita lakukan ketika kita mandi besar, maka terlebih dahulu kita membahas mengenai hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi besar. Nah, apa saja sih perkara atau sesuatu yang mewajibkan seorang itu apa untuk mandi besar, yang menyebabkan seorang itu wajib untuk mandi besar. Ada enam perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan seorang itu mandi besar. Yang mewajibkan seorang itu untuk mandi besar. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keluarnya mani. Keluarnya mani, sperma, keluarnya mani. Keluarnya mani itu ya biasanya orang-orang tuh menyebutnya apa? Mimpi basah, ya Kak. Adalah ihtilam. Dalam bahasa Arab ihtilam. Ya. Mimpi basah. Ya, sebenarnya benar juga sih ungkapan mereka mimpi basah, karena mimpi biasanya terjadinya ketika apa? Tidur, bangun-bangun basah. Ya, jadi disebut dengan mimpi basah. Ya, keluar mani. Baik, itu yang mewajibkan mandi. Yang pertama, perkara yang pertama mewajibkan mandi adalah keluarnya mani, keluarnya sperma. Ya. Apa? Dan mani yang mewajibkan mandi itu apa? Keluarnya mani. Ya. Kalau nggak salah di awal pelajaran kita sudah membahas mengenai apa? Cairan yang keluar dari kemaluan. Ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan. Ya. Tapi kita ulangi lagi karena ini kita membahas mengenai mani. Kita ulangi lagi bahwa ada 3 cairan yang keluar dari apa? Dari kemaluan seorang manusia. Yang pertama disebut dengan, selain kencing ya, disebut dengan mani. Inilah yang mewajibkan mandi. Ya. Keluar mani itu mewajibkan mandi dan apa? Namun tidak membatalkan wudu. Wajib mandi cuma tidak batal wudu. Ya. Dan apa? Mani itu hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci. Jadi kalau habis keluar mani kemudian digunakan sholat, masih ada bekasnya, sarungnya atau celananya, sah sholatnya. Karena mani itu hukumnya suci. Karena asal manusia terbuat dari mana? Kenapa kok suci? Asal manusia dibuat dari mana? Dari mani. Nah, sehingga apa? Kalau dikatakan najis berarti apa? Berarti diri kita najis dong. Nah, gitu. Jadi mani itu suci karena manusia itu suci. Ayo, apa? Mani ya. Mewajibkan mandi, cuma tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana gambarannya tidak membatalkan wudu? Kan biasanya keluarnya ketika mimpi, tidur. Tidur kan kemarin kita bahas apa? Zawalul akal, hilangnya apa? Kesadaran itu kan termasuk membatalkan wudu. Ya, karena seorang yang keluar mani itu tidak harus ketika apa? Tidur, tidak harus ketika. Kadang ngelihat cewek itu sudah keluar mani. Ya, kadang cuma ngelihat apa? Bukan, kadang ada seorang tuh yang apa? Mendapatkan cobaan luar biasa. Disebut dengan madza. Ini beda lagi tadi pembahasannya, dia madza. Madza itu selalu keluar madzi. Jadi dia bukan hanya melihat manusia, ngelihat boneka itu sudah keluar. Ya. Selalu berhadas besar ini orangnya. Ini penyakit namanya, penyakit. Baik. Jadi gambarannya bagaimana tidak membatalkan wudhu? Gambarannya adalah ketika seorang itu tidur dalam keadaan duduk. Dan kemarin dibahas bahwa tidur dalam keadaan duduk apabila menetap pantatnya di bumi, sekiranya tidak ada celah untuk keluar angin tersebut dari pantatnya, menetap seperti ini, menetap. Ya, kalau gini kan berarti kan masih ada celah keluar. Ya. Dia tidur dalam keadaan duduk,
kemudian apa? Keluar mani. Nah, di sini maka kalau dia sebelumnya punya wudhu, nggak batal wudhunya. Cuma dia diwajibkan mandi. Nah, wah, itu gambarannya. Jadi mani itu mewajibkan mandi, namun tidak membatalkan wudhu dan hukumnya suci. Nah, ini cairan yang pertama, sebutkan mani. Nah, ciri-cirinya apa? Mani itu ciri-cirinya apa? Mani itu ciri-cirinya adalah mani itu kalau basah baunya seperti putih telur. Kalau kering, ya, kalau kering seperti seperti adonan tepung. Ya. Kalau kering seperti adonan tepung. Kemudian apa? Ciri-ciri yang lainnya apa? Mani itu kalau keluar itu tersendat-sendat, itu mani. Nah. Dan keluarnya mani itu ketika apa? Di tengah-tengah atau di puncaknya bergejolaknya syahwat. Itu mani. Itu adalah ciri-cirinya. Apabila terdapat salah satu dari ciri-ciri ini, maka cairan itu adalah disebut dengan mani, yang mana hukumnya apa? Mewajibkan mandi, hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Namun tidak membatalkan wudhu. Baik. Kemudian cairan yang kedua adalah apa? Madhi. Ada mani, ada madhi. Kalau madhi ini apa? Hampir sama. Ya, tadi mani kurang ya. Ciri-cirinya selain itu adalah apa? Warnanya apa? Putih. Ya, kental mani. Ya, putih kental. Madhi, cairan yang kedua adalah madhi. Madhi itu madhi hampir mirip seperti mani, cuma berbeda. Madhi itu apa? Madhi itu putih, hampir mirip, cuma tidak terlalu kental. Tidak terlalu kental. Dan lengket ya. Agak lengket, tidak terlalu kental, cuma lengket. Keluarnya itu di awal, bukan kalau mani kan di tengah atau di puncak. Kalau madhi keluarnya di awal bergejolaknya syahwat. Awal, pertama kali. Permulaan bergejolaknya syahwat. Nah, itu perbedaannya mani sama madhi. Nah, adapun hukumnya, madhi itu hukumnya apa? Hukumnya najis madhi. Sama seperti air kencing. Madhi itu hukumnya najis dan membatalkan wudhu, cuma tidak mewajibkan mandi. Ayo. Yang ketiga, cairan ketiga disebut dengan wadi. Wadi itu adalah cairan yang keruh, ya, warnanya keruh. Keluarnya biasanya bersamaan dengan ketika buang air kecil, nah, atau setelah mengangkat barang-barang yang berat, biasanya keluar itu, disebut dengan wadi. Ya, keruh warnanya. Ewa. Ini ada 3 cairan. Hukumnya apa wadi? Hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Nah, ini ada 3 cairan. Nah, sehingga bisa kita pahami bahwa yang mewajibkan mandi cuma 1, yaitu mani. 2 yang lainnya itu najis dan membatalkan wudhu. Karena pada cairan mani dan madhi di situ ada kemiripan, sehingga ulama itu memberikan apa? Keringanan di sini. Nah, dalam syariat diberikan keringanan apabila seorang itu dia ragu-ragu, ini yang keluar ini mani atau madhi, kan berbeda hukumnya. Kalau mani kan suci dan mewajibkan mandi, tapi kalau madhi najis, sehingga apa? Kalau najis wajib digantikan celananya, wajib cuci dan membatalkan wudhu. Ya, maka bagaimana? Maka dia boleh memilih. Dia boleh milih dijadikan mani, sehingga apa? Konsekuensinya dia wajib apa? Mandi. Ya. Atau dia boleh milih untuk dijadikan apa? Madhi. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia ganti celana atau dicuci celananya, dibersihkan dari najisnya, kemudian wudhu. Ya. Tidak diwajibkan mandi. Ewa. Ini adalah 3 cairan yang keluar dari kemaluan seorang manusia. Jadi yang mewajibkan mandi adalah mani saja. Kemudian yang kedua adalah apa? Perkara yang kedua yang mewajibkan mandi adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Di sini maksudnya bukan seluruh kemaluan ya. Kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan itu mewajibkan mandi. Ya. Jadi tidak harus sampai seluruhnya. Nah, cuma
hanya kepala kemaluannya masuk ke dalam kemaluan perempuan, itu sudah mewajibkan mandi, walaupun tidak keluar mani. Jadi ini perkara yang berbeda. Ya, perkara yang mewajibkan mandi yang berbeda. Ya, keluar mani itu sendiri itu mewajibkan mandi. Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan itu juga mewajibkan mandi, perkara yang berbeda. Ya. Jadi walaupun tidak keluar mani, apabila sudah masuk kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, maka mewajibkan mandi. Ayo. Ya. Sehingga kalau misalkan cuma setengah yang masuk, misalkan setengah kepalanya, tidak mewajibkan mandi. Ya, sampai masuk seluruh kepalanya, kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Ayo. Ya. Apabila kalau cuma pemanasan ya sebelum berhubungan, tapi tidak sampai adanya tadi itu memasukkan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, selama tidak keluar mani maka tidak mewajibkan mandi. Ya, jadi seperti itu, pemanasan sebelum berhubungan itu dilihat dulu keadaannya. Kalau dia tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Gitu loh. Ya, ini perkara yang kedua. Nah, itu masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Ya, kemudian yang ketiga adalah haid. Ini berarti khusus untuk wanita. Terputusnya darah haid dari seorang wanita. Ya. Terputusnya darah haid dari seorang wanita. Ini perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi apa? Terputusnya darah haid dari seorang wanita itu mewajibkan mandi. Jadi ketika seorang wanita dia masih keluar haidnya, kita sudah membahasnya itu di kajian fikih wanita, bahwa selama darah itu masih ada berarti perempuan itu masih dihukumi haid. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dimasukkan kapas. Sekiranya kalau keluar masih ada bercak, walaupun masih bercak ya, bukan berupa darah, hanya bercak saja, berarti dia masih haid. Ya. Apabila dimasukkan sudah bersih, ya bersih artinya putih, bersih, walaupun basah ya, putih tapi, maka dia telah suci dari haid. Ya, ketika seorang wanita itu terputus dari haid, maka dia diwajibkan mandi. Tidak boleh dia mengerjakan sholat sebelum dia mandi. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat nifas. Ya. Terputusnya darah nifas dari seorang wanita. Yang keempat adalah terputusnya darah nifas dari seorang wanita. Ya. Itu juga mewajibkan mandi. Untuk pembahasan mengenai darah nifas sudah kita bahas di kajian fikih wanita. Jadi ketika seorang wanita terputus dari darah nifas, kan standarnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Ya. Terputus, sekiranya kalau dimasukkan kapas sudah bersih, ya, maka dia diwajibkan untuk mandi besar, mandi besar. Yang kelima, perkara yang kelima yang mewajibkan mandi adalah apa? Seorang wanita yang melahirkan. Ya, walaupun tidak keluar darah nifas. Setelah melahirkan, setelah kosong rahimnya dari janin, kemudian keluar darah, kan disebut dengan darah nifas. Ya, apabila ada seorang wanita setelah dia melahirkan tidak keluar darah sama sekali, ya, apakah dia tetap diwajibkan mandi? Dikatakan dia diwajibkan mandi. Ya, ini juga perkara yang lainnya. Nah, terputusnya darah nifas itu perkara yang lain mewajibkan mandi. Seorang wanita yang melahirkan itu juga perkara yang lain yang mewajibkan mandi. Nah, artinya bagaimana maksudnya? Untuk perkara yang keberapa tadi? Kelima ya. Yang kelima ini bahwa seorang wanita yang melahirkan, apabila dia tidak mengeluarkan darah nifas, maka dia tetap diwajibkan mandi setelah melahirkan. Ya. Namun kalau dia mengeluarkan darah nifas, ya berarti masuknya ke perkara yang keempat ya.
sampai apa? Sampai terputusnya darah nifas, maka dia diwajibkan mandi. Ya. Setelah terputusnya darah nifas. Ya. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah apa? Seorang yang meninggal dunia. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka dia diwajibkan untuk dimandikan, ya. Sehingga kewajiban bukan untuk mayitnya, ya. Bagaimana dia bisa memandikan dirinya sendiri, sudah meninggal dunia. Ya, kewajibannya untuk orang lain. Ya, yang memahami cara untuk memandikan mayit. Ya, wajib untuk memandikan mayit tersebut, ya. Ayo. Ini adalah 6 perkara yang mewajibkan mandi. Setelah kita ketahui apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi, baru kita membahas mengenai apa? Mengenai bagaimana tata cara di dalam mandi besar. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mandi besar. Baik. Untuk rukunnya tidak banyak, hanya ada 2 rukun apa? Mandi besar. Yang pertama tentunya apa? Niat yang pertama. Berulang kali sering kita bahas bahwa apa? Amal ibadah itu harus didasari dengan apa? Niat. Apapun itu, baik itu perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah harus didasari dengan niat. Baik, rukun yang pertama niat. Ya. Kapan waktunya niat? Niat waktunya kapan? Di awal ibadah. Awal pertama kali ketika air terkena ke badan kita, disitulah kita niat. Ya. Misalkan kita pertama kali kita mengenakan ke kepala kita. Ketika pertama kali air sampai ke kepala kita niat di situ. Niatnya bagaimana? Kalau bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadasil akbar, ya. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Ya. Atau kalau nggak tahu bahasa Arab bisa pakai bahasa Indonesia bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Pakai bahasa Madura pun boleh, ya. Bahasa Inggris pun boleh. Ya. Saya niat menghilangkan hadas besar. Ya. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Bagi seorang wanita yang terputus dari haid, bagaimana niatnya? Sama, ya. Dia boleh niat saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau juga boleh dia niat saya niat mandi untuk menghilangkan hadas untuk menghilangkan hadas haid, bisa. Li raf'il hadasil haid, bisa. Ya. Ayo. Jadi lebih gampangnya secara umum semuanya adalah apa? Niatnya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Seluruh badan di situ masuk di dalamnya apa? Bulu-bulu yang ada di anggota badan juga masuk. Baik itu yang nampak zahir maupun batinnya. Bulu yang nampak maupun kulit yang ada di yang tertutup dari apa? Bulu itu, ya. Yang tertutup dengan bulu tersebut wajib terkena air. Jadi mengalirkan air ke seluruh badan. Ini rukun yang kedua. Begitu juga bulu-bulu yang ada di anggota badan wajib terkena air, zahir maupun batin. Jadi bulunya maksudnya bagaimana? Bulu-bulu misalkan rambut kita, rambut, kumis, jenggot, semuanya bulu-bulu yang di anggota badan ini wajib terkena air. Ya, wajib terkena air. Bukan hanya bulunya yang secara zahir saja, batinnya juga wajib kena. Yang ada di dalam bulu ini yaitu kulit yang ada di dalamnya juga wajib terkena air. Tidak ada pengecualian di dalamnya. Berbeda halnya dengan wudhu yang sudah kita bahas. Adapun untuk wudhu, bulu yang ada di anggota wudhu, yaitu apa anggota wudhu? Wajah, tangan, kepala, dan apa? Kaki. Bulu yang ada di anggota wudhu itu wajib terkena air. Seluruhnya, zahir yang nampak maupun yang ada di dalamnya, kulit yang ada di dalamnya wajib terkena air. Kecuali ada pengecualiannya 2, yaitu apa? Bagi orang laki-laki jenggot yang tebal dan apa? Brewok yang tebal. Di situ hanya diwajibkan untuk apa? Terkena air bagian zahirnya saja, bagian yang nampak saja. Adapun kulit yang ada di dalamnya tidak wajib terkena air. Ini pengecualian. Adapun di dalam permasalahan mandi besar tidak ada pengecualian. Semuanya baik itu jenggot, brewok, tebal wajib terkena. Yang nampak maupun kulit yang ada di dalamnya. Tidak ada pengecualiannya. Nah, di sini ada
permasalahan yang sangat penting yang harus diketahui, apa itu mengenai lipatan-lipatan di dalam tubuh. Ya. Karena seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwa rukun yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh badan. Begitu juga bulu-bulunya, yang baik yang tebal maupun yang tipis, zahir maupun batin. Ya. Sehingga apa? Sehingga apabila ada kulit yang tidak terkena air, walaupun cuma sedikit, maka tidak sah mandinya. Kalau tidak sah mandinya, maka sholatnya juga tidak sah. Nah. Makanya perlu diperhatikan di sini mengenai lipatan-lipatan di tubuh kita. Khususnya bagi apa? Orang-orang yang berbadan gemuk. Di situ ada lipatan di perutnya. Ini harus diperhatikan. Ya, harus disela-selai dengan tangan kita. Ya. Sehingga masuk ke seluruh tubuh kita air tersebut. Ayo. Kemudian juga apa yang perlu diperhatikan mengenai sela-sela yang ada di telinga ini. Ya, ini juga wajib harus diperhatikan di sini. Karena ini biasanya ini sulit untuk masuk ke dalamnya air itu. Sehingga ulama memberikan cara yaitu caranya menuangkan air di atas telapak tangan, kemudian sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam telinganya sedikit. Ya. Karena kewajibannya mengalirkan, ya. Berarti rukun yang kedua mengalirkan air, bukan mengusap air. Seperti yang sudah kita bahas di wudhu kemarin, bahwa di situ ada kewajiban mengalirkan, ada juga kewajiban mengusap. Ya, kewajiban mengusap cuma satu, yaitu kewajiban mengusap sebagian kepala. Adapun selainnya diwajibkan mengalirkan air, wajib mengalirkan air. Sehingga kalau mandi besar pakai es batu diusapkan di seluruh tubuhnya tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan mengalirkan. Itu namanya mengusap, nggak sah. Ya, tisu misalkan dibasahi dengan air misalkan, kemudian diusapkan ke seluruh badan sempurna misalkan, tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan mengalirkan, itu mengusap. Nah, maka dari itu untuk bagian telinga, apabila kita mengusap dengan jari kita, berarti namanya bukan mengalirkan ini. Ya, oleh karena itu ulama memberikan cara, yaitu menuangkan air di atas telapak tangan, kemudian dimasukkan sehingga menjadi mengalirkan air. Ya, sehingga menjadi sah mandinya. Ya, kemudian juga perlu diperhatikan kotoran yang ada di bawah kuku. Ini juga perlu diperhatikan, dibersihkan terlebih dahulu supaya benar-benar masuk ke dalamnya air tersebut. Juga perlu diperhatikan di situ mengenai khususnya bagi seorang wanita yang rambutnya panjang. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, barusan kita bahas bahwa kewajibannya wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, begitu juga bulu-bulunya yang ada di dalam anggota tubuh, baik itu yang zahir maupun batin, yaitu kulit yang ada di dalam bulu tersebut. Sehingga rambut ini juga wajib terkena air, rambut yang panjang. Begitu juga kulit yang ada di dalamnya, ya, wajib terkena air. Ya. Sehingga di situ wajib mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi perlu diperhatikan di sini untuk rambut yang panjang, maka kulitnya juga wajib terkena air. Ayo. Makanya jangan disalahkan seorang wanita kalau masuk kamar mandi kok lama, ya. Ya, karena kan memerlukan waktu yang sangat banyak. Untuk Untuk mengalirkan air, untuk membasahi daripada rambutnya, belum lagi untuk sampai ke dalam kulitnya. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Baik. Nah, ada lagi juga perkara yang perlu diperhatikan adalah yaitu mengenai sunat. Ya. Mengenai sunat. Bahwa kemaluan laki-laki, kepalanya kepala daripada kemaluan laki-laki, ya itu wajib terkena air. Ya, itu bagian yang disunat itu wajib terkena air. Wajib terkena air. Sehingga seseorang yang belum sunat, ya, maka ketika dia mandi besar,
keluar mani atau ada perkara yang lain, tadi 6 perkara tadi yang mewajibkan dia untuk mandi, sedangkan dia belum sunat, maka tidak sah mandinya. Walaupun sempurna seluruh tubuhnya terkena air. Walaupun dia nyelam ke laut. Kenapa? Karena masih tertutup. Bagian yang wajib disunat itu masih tertutup, ya, masih belum disunat. Ya, karena bagian yang disunat yaitu kepalanya itu wajib terkena air, sedangkan dia belum disunat. Berarti ada sebagian kulit yang belum terkena air. Ya. Oleh karena itu makanya itu perlu diperhatikan di sini masalah sunat ini wajib hukumnya. Ya. Sunat itu wajib hukumnya. Karena itu permasalahan nanti ke sholatnya. Mandi besarnya enggak sah, ya, sholatnya juga enggak sah. Sholatnya juga tidak sah. Ya. Ya, kecuali apa tadi seperti seorang yang masuk Islam sudah tua, sehingga kalau seandainya disunat ini bisa membahayakan jiwanya, ya, bisa membahayakan jiwanya, misalkan bisa membahayakan jiwanya atau bisa membahayakan dari manfaat tubuhnya, bisa lumpuh misalkan, atau mendapatkan suatu penyakit yang lainnya. Nah, di sini maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Maka diperbolehkan untuk tidak sunat karena di situ ada bahaya di dalamnya, ada bahaya di dalamnya. Baik. Oleh karena itu makanya dibahas di situ di dalam fikih itu bahwa Imam Romli mengatakan seorang yang belum sunat itu apabila meninggal dunia langsung dikubur, kata Imam Romli. Loh, bagaimana bisa? Ya, karena apa? Karena kalau dia dimandikan, tentunya mandinya enggak sah karena ada sebagian kulit yang tidak terkena air. Baik. Kemudian disolati, ya dia belum suci, nah, mandinya enggak sah, ya langsung dikubur kata Imam Romli. Nah, langsung dikubur kata Imam Romli. Ada beberapa pendapat di situ. Tapi ini adalah beberapa perkara yang berkaitan mengenai mandi besar, Baik. Wajib ya. Jadi rukun yang pertama apa? Niat. Rukun yang pertama adalah niat. Ya, niat kapan waktunya? Niat tempatnya di mana? Di hati, bukan diucapkan ya. Di hati. Waktunya kapan? Pertama kali air itu terkena ke dalam tubuh, terkena ke bagian tubuh kita. Disitulah kita niat. Ya. Yang kedua apa? Rukun yang kedua mengalirkan ya. Bukan mengusap, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Begitu juga apa? Bulu-bulu yang ada di anggota tubuh, baik itu yang zahir maupun yang batin wajib terkena air tanpa ada pengecualian. Ayo. Juga perlu diperhatikan mengenai lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita. Baik. Ini adalah dua rukun daripada mandi besar. Selesai kita dalam membahas mengenai apa? Mengenai mandi besar. Nah. Insya Allah berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Setelah kita bahas tuntas mengenai wudu, istinja, mandi besar, insya Allah berikutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang dilarang bagi seorang yang yang hadas kecil, seorang yang berhadas kecil. Dan apa saja yang dilarang bagi seorang yang berhadas besar, dan apa saja yang dilarang bagi seorang yang jadi seorang wanita yang haid maupun nifas. Insya Allah akan kita bahas di kajian berikutnya, kajian fikih umum berikutnya. Baik. Ada pertanyaan di situ? Enggak ada.
setiap sholat nggak pernah mandi gitu. Gitu. Hijrah, teman hijrah. Ya. Ya, tidak ada hukum bagi orang yang apa? Yang belum tahu, yang tidak tahu. Ya. Sehingga dia dimaafkan untuk apa yang dilakukan sebelumnya, yang dia tinggalkan, yang dia tidak ketahui di sebelumnya. Tapi namun setelah dia mengetahui tentunya apa? Tidak, di sini tidak ada apa? Keringanan lagi. Setelah dia mengetahui tidak ada keringanan lagi. Ewa. Sekarang wajah itu wajah, melihat wajah yang bukan mahram. Di sini untuk mengenai wajah, mengenai aurat bagi seorang wanita itu adalah menurut pendapat Imam Nawawi seluruh tubuh, begitu juga wajah. Sehingga pendapat yang pertama, wanita wajib pakai cadar. Namun pendapat yang kedua, dan ini yang dipakai oleh orang Indonesia, yaitu pendapat Imam Rafi'i bahwa wajah bukan termasuk aurat. Nah, wajah bukan aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutupi. Aurat itu apa sih? Aurat itu yang wajib ditutupi dan larang untuk dilihat. Itu aurat. Definisi aurat seperti itu. Wajib untuk ditutup dan dilarang untuk dilihat. Ya. Imam Rafi'i mengatakan bahwa wajah bukan aurat. Ya. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang kedua tadi, melihat wajah selama di situ tidak ada fitnah, tidak ada apa? Fitnah di situ ada fitnah, artinya apa? Fitnah syahwat di situ, adanya keinginan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah di situ. Ya. Ya, adab-adab ketika apa? Berziarah. Ya, berziarah ke kuburan. Tentunya di situ ada banyak. Ya. Dan di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk masalah ini. Ya. Yaitu apa? Untuk adab-adabnya ada banyak. Di antaranya apa? Di antaranya tentunya apa? Tentunya mengucapkan salam kepada mereka, ya. Karena mereka itu juga mendengar, ya. Karena orang yang meninggal dunia itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh seperti yang dirasakan oleh orang yang hidup. Mereka mendengar dan mereka menunggu, ya, daripada kiriman Fatihah dan hadiah dari kita. Yaitu mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Wa annahnu bikum lalahikun. Dan kami akan menyusul kalian. Kalian lebih dahulu meninggalkan kami. Dan kami insya Allah kami nantinya akan menyusul kalian. Itu artinya seperti itu. Assalamualaikum ahlad diyar wa annahnu bikum lalahikun. Kemudian apa? Kemudian duduk. Adabnya apa? Jangan apa? Menginjak daripada kuburan tersebut. Nah, tentunya jangan menginjak. Tidak boleh menginjak kuburan. Ya. Ya. Jangankan orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup saja kalau diinjak ya marah gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Mendoakannya tentunya. Nah, mendoakannya. Nah, itu yang paling ampuh di situ adalah apa? Seperti yang dilakukan oleh salaf-salaf kita, yaitu membaca Yasin, surat Yasin. Yasin 5 guri Allah kata Rasulullah SAW. Yasin itu membaca surat Yasin itu apa? Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh orang yang membaca surat Yasin. Kalau dia keinginannya apa? Supaya ini si mayitnya ini mendapatkan ampunan dari Allah. Insya Allah
akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo. Kemudian apalagi? Kemudian berpakaian yang sopan tentunya. Berpakaian yang sopan. Apalagi kalau ziarah ke makam aulia, tentunya harus sopan di situ pakaiannya. Nah, begitu juga apa? Adabnya lagi menggunakan siwak, ya, menggunakan siwak ketika berziarah. Ya. Untuk perkara yang perlu diperhatikan di sini adalah apa? Mengenai ketika ziarah, bagi seorang wanita biasanya itu banyak tuh perempuan-perempuan kalau ziarah itu dia pakai kerudung cuma setengah. Nah, ya kerudung setengah. Ya, ini perlu diperhatikan. Kenapa setengah-setengah ya? Pakai kerudung setengah-setengah, nanggung setengah-setengah. Ya. Kurang dari adabnya kurang ya. Begitu juga apa? Perlu diperhatikan juga ketika berziarah di situ apabila berziarah campur aduk di situ dengan perempuan ini juga tidak boleh. Nah, keinginannya bagus untuk berziarah, hal yang bagus yang baik, ziarah itu hal yang baik. Tapi kalau diawali dengan sesuatu yang tidak baik, maka kan menjadi buruk pula di situ. Ada campur aduk di antara perempuan dan laki-laki di situ sehingga menimbulkan ada syahwat, fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu ada perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Hah? Jual beli kucing pakai uang atau istilah berkedok ganti biaya pakan kucing gitu. Enggak paham. Maksudnya kayak jadi kayak maksudnya uangnya itu untuk ganti makan kucingnya selama perawatan gitu. Oh gitu. Jual beli kucing tapi dia bilangnya buat ganti pakan gitu. Bayarnya buat ganti pakan gitu. Intinya gitu. Ayo. Ya untuk masalah seperti itu sih sebenarnya diperbolehkan sih. Kecuali kalau di dalam akadnya di situ disyaratkan maka tidak diperbolehkan. Ya, ada pembahasan panjang di situ mengenai pembahasan mengenai jual beli di situ. Karena jual beli ketika disyaratkan apabila itu tidak berkaitan dengan akadnya maka tidak sah di situ. Nah, kecuali kalau di situ ada kaitannya dengan akadnya maka sah jual belinya. Ya, adapun seperti yang ditanyakan tadi, ya, maka diperbolehkan saja, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Selama tidak adanya syarat di dalam akadnya, tidak ada syarat di dalam akadnya. Ayo, ada lagi? Hah? Jadi istrinya kan dia belajar sholatnya sama istrinya, karena dia keluar di sekitarnya nggak ada yang bisa ngajari dia belajar sholat sama istrinya dan setiap hari itu belajar sholatnya berjamaah tapi istrinya yang jadi imamnya dia di belakangnya itu boleh nggak? Ya nggak boleh, nggak boleh. Untuk apa? Untuk pengajaran saja nggak apa-apa. Tapi untuk pelaksanaan sholatnya lebih baik kalau masih belum bisa ya sendiri-sendiri, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Bagaimana jika seorang wanita sudah selesai haid tapi tidak mungkin mandi besar, misalnya lagi sakit, apakah boleh ditunda? Sakit dalam hal apa nih? Sakit bagaimana? Kalau sakitnya dia sakit artinya sakit nggak bisa kena air. Bisa sampai apa? Sampai menyebabkan itu bisa misalkan iritasi atau menyebabkan apa? Bisa merenggut nyawanya atau bisa menyebabkan dia menjadi lumpuh misalkan atau hal lain sebagainya dari hal-hal sakit penyakit yang dia
diperbolehkan untuk tayamum, maka di sini tetap dia wajib mandi, cuma karena dia di situ tidak boleh untuk terkena air, jadi penggantinya apa? Tayamum. Akan kita bahas nanti masalah tayamum itu. Tetap dia wajib mandi pertama. Ya, itu harus tahu juga sakitnya bagaimana. Kalau sakitnya dia bisa kena air, ya wajib mandi. Nah, air dingin nggak bisa, kan ada air hangat, ada air panas. Nah, seperti itu. الفاتحة بالقبول زي ما يقول سبحان الله إن الله يفتحنا وفتحنا في فكنا بنور السبيل من القلوب نبي علونا فيها بمعرفة لما بدأ صلى الله عليه وسلم اختم الله وسلم في العالم في خير وفاه وسلم وسلم في رب المسلمين وسلم العلويين ويدفع عن البلاء والوباء ولا جميع حمنا وظهر رمضان وسلم شأننا كله احتمال في خير في عويل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إن صراط الله صراط عليهم الضالين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.